Oke, selamat datang. Kita lanjutkan dari video sebelumnya pada unit absorpsi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke desain tahap kontaknya. Nah, seperti yang kita tahu, gitu ya, dua fasa pada proses absorpsi ini, yaitu gas dan cair, gitu ya, harus berkontak, gitu ya, sehingga solut, gitu ya, yang ada di fasa gas, gitu ya, akan melakukan redistribusi di antara dua fasa tersebut, gitu ya. Nah, ini dia tahap kontaknya itu ada dua. Yang pertama itu single contact, stage equilibrium. Kemudian yang kedua adalah counter current, multiple contact stage equilibrium. Nah, bedanya hanya saja kalau yang pertama ini dia single contact gitu ya, hanya satu tahap saja kontaknya gitu ya. Sedangkan kalau yang kedua dilakukan berulang kali gitu ya, jadi multiple gitu ya. Oke, nah ini dia. Kita masuk untuk yang single contact terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk yang single kontak. Jadi ini adalah asumsinya bahwa gitu ya, ini unit absorpsinya gitu ya, gas gitu ya, masuk gitu ya. Nah, ini terminasinya adalah V2 gitu ya. Gas masuk, sedangkan cairannya adalah L0 gitu ya. Ini solvennya gitu ya, yang di video sebelumnya gitu ya. Kita butuh fase lain gitu, yaitu cairan gitu ya, untuk mengambil solut di dalam fasa gas ini gitu ya. Nah, ini dia, ini yang masuk untuk gas, ini yang masuk untuk yang cairan gitu ya. Nah, lalu gitu ya mereka bertemu, berkontak gitu ya untuk pencampuran di tahap yang pertama ini gitu ya, karena dia hanya single gitu ya, jadi ini satu tahap gitu ya. Nah, berkontaklah gitu ya, jika pencampurannya sempurna gitu ya, dalam waktu yang cukup gitu ya. Nah, itu akan terjadi kesetimbangan. Nah, setelah setimbang gitu ya, keluarlah gitu ya V1 gasnya gitu ya, sedangkan cairannya juga gitu ya. Nah, ini dia meaning masing-masing gitu ya. Dan ini ada neracanya, ini untuk neraca massa total, in dan out-nya gitu ya, sama dengan M. Nah, apa itu M ini gitu ya? Apa itu M ini gitu ya? Nah, M ini adalah suatu titik campuran gitu ya. Nah, di mana bercampurnya gitu ya? Di dalam unit ini gitu ya, di dalam unit ini, unit absorpsi ini. Nah, ini karena dia single gitu ya, dia hanya satu gitu ya. Nah, M ini adalah nilai di dalam tahap ini gitu ya. Nilainya adalah M gitu ya, antara si cairan dan gasnya. Nah, lalu gitu ya, itu total, dan ini ada neraca komponennya. Nah, neraca komponen ini gitu ya, kita lihat dari solutnya gitu ya. Misalkan gas ini gitu ya, dia ada solutnya adalah A gitu ya, sedangkan yang lainnya inertnya gitu ya. Yang lain adalah inertnya gitu ya. Jadi A ini gitu ya, nanti dia akan terabsorb oleh cairannya gitu ya, sedangkan inertnya tidak gitu ya. Inertnya akan tetap keluar di sini gitu ya, di V1 gitu ya. Nah, ini dia untuk neraca massa komponennya. X0 ini gitu ya, itu adalah konsentrasi solut gitu ya, di cairan ada atau tidak di awal gitu ya. Kemudian Y2 gitu ya, Y2 ini adalah komponen atau solut A-nya gitu ya, di gas, di fase gas gitu ya, masuk ke dalam stage ini gitu ya. Kemudian X1 dia yang keluar gitu ya, di mana keluarnya? Keluarnya di cairan gitu ya, yang sudah terabsorb pasti gitu ya, yang X1 ini. Kemudian Y1 gitu ya, Y1 itu adalah gas gitu ya. Masih ada nggak gitu, sisa nggak dia saat keluar gitu ya, saat keluar dari stage ini gitu ya, terabsorb besar atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah X1 yang keluar di fase cairan untuk solutnya, sedangkan Y1 solut yang keluar di fase gas, masih ada tidak gitu ya. Jadi kalau sini solutnya masuk itu besar gitu ya, sedangkan di Y1 dia akan semakin rendah gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah terabsorb di cairan gitu ya. Nah, itu di
X1 ini gitu ya, nanti dia akan bertambah. Yang tadi mulanya tidak ada gitu ya. Karena ini adalah proses absorpsi gitu ya. Nah, itu akan terabsorb oleh cairannya gitu ya, dan akan berpindah ke fase cairannya. Nah, ini dia untuk neraca gitu ya, untuk single contact stage equilibrium. Next, ini ada contoh kasusnya gitu ya. Jadi tadi ya sama saja yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada zat A, zat A ini adalah solutnya gitu ya, dalam fase gas gitu ya, V gitu ya. Nah, V ini bukan hanya ada zat A, tapi ada udara gitu ya sebagai inertnya gitu ya. Dia ingin diabsorb menggunakan fase cairan yaitu L, terminasinya tadi gitu ya, menggunakan air gitu ya, menggunakan air gitu ya. Air ini komponen C gitu misalkan gitu ya. Jadi ada komponen A, B, dan C gitu ya. Nah, asumsi udara itu tidak terlarut gitu ya ke dalam air gitu ya. Dan gitu ya, airnya itu sendiri gitu ya, tidak boleh gitu ya tervaporasi ke fase gas gitu ya. Nah, sepertinya kalian sudah mencari gitu ya sifat solvent itu seperti apa. Nah, ini dia salah satunya gitu ya. Dia tidak boleh mudah menguap gitu ya, sifat dari solventnya. Karena kalau mudah menguap gitu ya, dia nanti akan ke fase gas gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, ataupun juga gitu ya, inertnya gitu ya, di fase gas itu tidak boleh terlarut. Jadi si solventnya ini dia harus spesifik gitu ya. Dia hanya bisa gitu ya mengikat si solutnya. Nah, pada kasus ini si zat A gitu ya. Nah, itu dia, dan bisa kalian breakdown juga selain itu apa lagi gitu ya untuk sifat-sifat dari solvent itu sendiri. Nah, lalu gitu ya, seperti persamaan yang sebelumnya gitu ya. Jadi berapa sih laju alir inert udara itu sendiri gitu ya. Nah, ini hanya neraca biasa saja gitu ya. Nah, jadi fraksinya gitu ya, fraksi dari udara itu gitu ya, berapa gitu, kita harus cari dulu, berarti itu adalah si YB-nya gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau sudah fraksi gitu ya, fraksi itu selalu satu gitu ya, sama dengan satu gitu ya, jadi berapapun komponennya gitu ya, dia sama dengan satu gitu ya. Nah, ini karena di fase gas adalah Y gitu ya, terminasinya gitu ya, kemudian dia ada komponen apa saja gitu ya, yaitu ada zat A dan juga udara gitu ya. Jadi Ya plus YB sama dengan 1 gitu ya. Nah, sedangkan yang ingin ditanya adalah si udaranya, berarti si punya B-nya gitu ya, punya si B. Nah, kita harus cari dulu si fraksi B-nya gitu ya. Berapa sih fraksi B? Fraksi B berarti adalah 1 minus Ya gitu ya. Itu minus Ya, itu YB. Oke. Nah, berapa sih laju alirnya? Seperti yang kita tahu kalau laju alir ini dia dalam kilomol ya gitu ya, karena dia dalam fase gas gitu ya, kita harus dalam mol. Kilomol per second gitu ya. Namanya juga laju gitu ya. Nah, berapa sih gitu ya? Nah, kita harus tahu fraksi si B gitu ya di dalam total gas itu gitu ya. Total gas itu adalah V gitu ya. Nah, jadi tinggal dikalikan saja gitu ya dengan jumlah mol gitu ya, si fasa gasnya gitu ya dikali dalam fraksinya, itulah untuk komponen B gitu ya di dalam fasa gas itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kan komponen B-nya udara ya gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana sekarang untuk si solutnya gitu ya, untuk si solutnya. Nah, ini ada rumus langsung pakai gitu ya, bisa gitu ya. Jadi si A itu akan diredistribusikan di 2 fasa gitu ya. Fasanya apa saja ya? Fasa gas dan fasa cairnya gitu ya. Nah, ini dia fasa cair L, ini fase gas gitu ya. V gitu ya. Nah, ini dia moles inert water, moles inert air. Karena ini contoh kasusnya inert udara gitu ya. Solutnya A gitu ya, dan
C itu adalah air gitu ya, atau water. Nah, kemudian gitu ya, ini tinggal dimasukkan saja gitu ya. XA0, ada nggak solut A mula-mula di cairan gitu ya, yang masuk gitu ya. Itu XA0 gitu ya. A2 itu tadi gitu ya, fraksi solut mula-mula di fase gas gitu ya. Nah, ini yang keluar gitu ya. Ini yang out-nya gitu ya, di fase cairan. Sedangkan yang ini adalah yang out-nya di fase gas gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Oke, nah ini untuk lebih memahami, ini adalah latihan soal. Kita baca bersama-sama gitu ya. Jadi ini ada gas gitu ya, yaitu CO2 dan udara gitu ya. Pada tekanan atmosferik gitu ya, akan dikontakkan dengan air pada temperatur 293,15 Kelvin. Diketahui laju alir gas masuk 100 kmol dengan fraksi CO2-nya sebesar 0,3, sedangkan cairan masuknya memiliki laju 300 kmol per jam. Sekarang yang ditanya adalah hitunglah komposisi keluaran di dua fase tersebut, gitu ya, gas dan cair, untuk komponen CO2-nya. Nah, ini ada asumsi gitu ya. Ini harus tetap dibuat gitu ya, asumsi ini ya, karena apakah kita harus melihat sifat dari solvennya gitu ya. Ini karena air gitu ya, jadi lebih mudah gitu ya. Kalau kasus-kasus yang lain gitu ya, kita harus tahu dulu sifat fisik dari solvennya itu sendiri gitu ya, solven cairnya. Nah, ini kita asumsikan air tidak terevaporasi ke fase gas, dan air gitu ya, atau si solvennya gitu ya, air yang berfungsi sebagai solven ini itu adalah murni gitu ya. Jadi dia bukan larutan gitu ya, dia murni hanya air saja gitu ya. Oke, sekarang kita breakdown gitu ya, apa saja yang diketahuinya gitu ya. Nah, ini laju alir gas masuk, berarti ini adalah V2 gitu ya. Kemudian gitu ya, fraksi CO2-nya gitu ya, berarti ini adalah YA2. Karena kita buat di sini A itu adalah si solutnya adalah CO2 gitu ya. Si CO2. Sedangkan udara itu B, inertnya gitu ya. Dan air adalah C gitu ya. Oke. Kemudian cairannya gitu ya, masuk dengan laju 300 kmol per jam gitu ya. Berarti ini adalah L0 ya, gitu ya. L0 ya. Nah, sekarang yang ditanya gitu ya, hitunglah komposisi keluaran di dua fase. Berarti ini adalah, kalau kalian masih ingat tadi, berarti dia adalah apa? Gitu ya. Ini V2 gitu ya. Ini V1, kemudian di sini L0, di sini L1. Nah, yang keluar itu adalah di sini V1 dan L1 gitu ya. Berarti kalau V itu di fase gas itu adalah Y gitu ya. Berarti yang ditanya adalah YA1. Sedangkan yang di cairan L1 gitu ya. Fraksinya adalah X gitu ya. XA1 gitu ya. Nah, berapa sih YA1, berapa sih XA1 gitu ya. Nah, seperti apa ini gitu ya. Nah, ini udah kita breakdown untuk diketahuinya. Nah, oke. Kita lanjutkan gitu ya. Sudah di breakdown apa saja yang diketahui gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke persamaan yang sudah jadi tadi itu gitu ya untuk single contact stage equilibrium. Nah, ini dia gitu ya. Sekarang kita cari dulu untuk V aksen dan L aksennya gitu ya. Nah, yang V aksen gitu ya, ini adalah miliknya gitu ya, inertnya gitu ya. Inertnya siapa? Udara gitu ya. Berarti itu adalah V gitu ya, total mol gitu ya.
gas gitu ya, yang masuk gitu ya, dikali 1 minus YA gitu ya. Atau mau sekalian gitu ya, V kali YB juga boleh gitu ya. Nah, karena tadi kita punya YA-nya 0,3 gitu ya, sedangkan YB-nya berapa? Pasti 0,7 karena hanya 2 komponen saja gitu ya di fasa gas gitu ya. Nah, YA plus YB sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti gitu ya, laju alir V aksen ini gitu ya, dia adalah sebesar gitu ya, tadi dia V-nya adalah 100, nah dikali YB-nya gitu ya, YB-nya adalah 0,7 gitu ya, adalah 70 gitu ya. Nah, jadi yang masuk di V2 ini gitu ya, ini ada A gitu ya, solutnya sebesar 30 kmol per jam, sedangkan B-nya gitu ya, yang inert gitu ya, nah sisanya yaitu 70 gitu ya, karena tadi total V2 itu adalah 100 kmol per jam. Nah, lalu gitu ya, yang L-aksen gitu ya, L-aksen itu gitu ya, berapa sih gitu ya? Kita bisa langsung buat dia sama dengan laju alir mula-mula gitu ya. Ya. Kenapa gitu ya? Karena dia hanya cairan murni gitu ya, cairan murni. Tadi kan ada di asumsi gitu ya. Nah, ini dia adalah 300 kmol per jam gitu ya. Nah, sedangkan untuk masing-masing fraksi ini gitu yang masuk gitu ya di fase cairan, ada nggak solutnya gitu ya, mula-mula di cairan ini? Tidak ada karena airnya murni gitu ya. Nah, kita buat 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada gitu ya, berapa dia fraksinya itu harus ditulis gitu ya. Nah, ini karena dia tadi kita buat asumsinya cairan murni gitu ya, airnya murni gitu ya. Nah, ini dia bisa 0 gitu ya. Nah, lalu YA2-nya tadi ada juga gitu ya, 0,3. Oke, gitu ya. Nah, ini di ruas kiri gitu ya, saat kalian masukkan nilainya masing-masing gitu ya, nah, itu ada suatu nilai gitu ya, sama dengan gitu ya, di ruas kanan gitu ya. Nah, L aksennya ada 300 gitu ya. Tapi kita tidak punya XA1 dan YA1 karena itu yang ingin kita cari gitu ya. Nah, ditambah V aksennya ini 70 gitu ya. Tapi kita tidak punya gitu ya XA1 dan YA1-nya. Nah, ini akan menjadi satu persamaan gitu ya. Satu persamaan yang memiliki dua variabel, yaitu XA1 dan YA1 gitu ya. Ini persamaan pertama. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini gitu ya, untuk memperoleh XA1 dan YA1 gitu ya, kita nggak bisa gitu menyelesaikan hanya dengan satu persamaan ini. Kita butuh persamaan lain gitu ya. Nah, bagaimana persamaan yang lainnya itu dapat dari mana gitu ya. Nah, itulah yang kita pelajari sebelumnya di video sebelumnya mengenai hukum Henry gitu ya. Jadi dari hukum Henry itu kalian bisa mencari untuk persamaan kedua gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, ini dia gitu ya. Ini juga sudah disampaikan di video sebelumnya gitu ya. P parsial solut A gitu ya sama dengan H dikali XA gitu ya. Kemudian saat kita ingin mengubah dia menjadi fraksi gitu ya, menjadi H aksen gitu ya. Nah, H aksen ini gitu ya adalah fungsi dari konstanta Henry's law gitu ya, yang bergantung pada P total gitu ya. Berarti dia adalah H per P-nya gitu ya. Nah, sekarang hanya ini gitu ya, kita peroleh dari mana gitu ya. Nah, ini dia ada di tabel Jin-Koplis Appendix A318 gitu ya, untuk berapa gas gitu ya. Nah, ini dia bisa dilihat di slide gitu ya. Nah, kita adalah gas CO2 gitu ya, gas CO2. Nah, di sini gitu ya pada temperatur berapa? 293,15. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 293,2. Nah, ini dialah gitu ya 0,142
kali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Berarti berapa hanya gitu ya. Dia pindah ruas ke kanan, berarti dia adalah 0,142 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Nah ini dia ada satuannya, ini bisa dibaca di notes-nya gitu ya, di bagian bawah ini. Nah, H adalah Henry's law, constant in atm per mole fraction gitu ya. Nah ini dia satuan untuk Henry's law-nya. Nah, lalu bagaimana kita mengubah menjadi H-aksen gitu ya? Nah, kita harus bagi dengan P totalnya gitu ya, atau P dari sistem itu tersebut gitu ya. Berarti hanya ada 0,142 kali 10 pangkat 4 gitu ya. P-nya tadi kalau kalian masih ingat gitu ya, dia adalah 1 ATM gitu ya. Nah, karena dia dibagi 1 gitu ya, ATM-nya hilang gitu ya. Tadi di sini adalah ATM per mol gitu ya. Mole fraction gitu ya, bukan mol saja ya. Nah, berarti nilainya sama ya gitu ya, 0,142 kali 10 pangkat 4 untuk H aksen gitu ya. Nah, berarti kita akan memiliki persamaan kedua yaitu YA sama dengan gitu ya, 0,142 kali 10 pangkat 4 dikali XA gitu ya. Nah, tapi YA dan XA siapa? Nah, karena dia yang keluaran gitu ya, nah kita bisa buat di sini YA1, sedangkan ini adalah XA1 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan kedua yang kita butuhkan gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini gitu ya. Jadi kita tadi memiliki persamaan pertama dapat dari mana? Dari neraca gitu ya. Nah, kemudian ada persamaan dari Henry's law gitu ya. Nah, ini bisa kita selesaikan gitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan XA1 dan juga YA1 gitu ya. Nah, ini akan kalian peroleh dari dua persamaan tadi itu gitu ya, yang sebelumnya dari neraca dan ini dari konstanta Henry-nya gitu ya, dari persamaan Henry-nya. Nah, ini dia untuk tabel beberapa konstanta gas. Nah, kalau di buku tidak ada gitu ya, kalian bisa pergi ke buku lainnya gitu ya, handbook gases gitu ya. Nah, itu ada gitu ya, beberapa untuk gas lainnya dengan rentang suatu temperatur gitu ya. Ataupun ada di buku rules of thumb juga, bukan rules of thumb, maaf gitu ya, apa namanya, Paris Handbook gitu ya. Nah, itu bisa dicari juga, ataupun dari hasil eksperimental lainnya gitu ya. Nah, itu bisa di cross check, dicari gitu ya. Nah, kalau tidak ada jenis gasnya pada handbooks ataupun dari buku-buku termodinamika ataupun seperti ini gitu ya, di Jenkopes gini ya. Oke, itu dia. Sehingga kalian memperoleh XA1 dan YA1 ya. Next. Sekarang gitu ya, tadi kalian coba dulu gitu ya, sampaikan berapa hasil XA1 dan YA1-nya. Nah, ini untuk memperdalam lagi gitu ya. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau untuk kelompok ganjil terjadi perubahan temperaturnya gitu ya. Nah, kalau berubah temperatur tadi mempengaruhi apa? Nah, nilai konstantanya, Henry-nya gitu ya, gitu ya. Tapi tekanan totalnya gitu ya sama gitu, tetap yaitu 1 atm. Nah, lalu bagaimana kelompok yang genap gitu ya? Nah, dia temperaturnya sama gitu ya. Namun P-nya gitu ya, P totalnya ditingkatkan menjadi 2 atm gitu ya. Nah, sekarang simpulkan gitu ya, setelah kalian hitung gitu ya, nanti kalian simpulkan gitu ya dari hasil tersebut gitu ya. Berapa gitu ya nilai XA1-nya dan YA1-nya gitu ya. Solut yang keluar di fase cair dan solut yang tersisa di fase gasnya gitu ya. Nah, ini berapa gitu ya dengan adanya perubahan dari temperatur dan juga tekanan gitu ya. Oke,
Saya rasa cukup untuk video single stage kontak equilibrium ini gitu ya. Silakan dicoba gitu ya, karena latihan itu membuat kita lebih cepat mengingat gitu ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan di kelas pertemuan kita. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.